Halo, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anastasia Retnopinasti dengan NIM F1C424013 Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi pilihan saya pada materi mata kuliah Fisika Dasar sebagai pengumpulan tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Yoza Fendriani SPD MSI. Di sini materi yang saya pilih yaitu mengenai dinamika. Apa sih dinamika itu? Dinamika merupakan ilmu fisika yang mempelajari gerak dari sebuah objek dan terdapat gaya yang bekerja pada benda tersebut. Pada pembahasan utama materi dinamika berkaitan dengan hukum Newton. Konsep-konsep dasar dalam dinamika disusun oleh Isaac Newton. Apa sih Isaac Newton itu? Isaac Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kemudian alkimiawan, teolog, dan juga penulis Inggris yang secara luas diakui sebagai salah satu matematikawan, fisikawan terbesar, juga ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Terus, apa aja sih yang ditemukan sama Isaac Newton? Temuan dari Isaac Newton sendiri yaitu mekanika Newton, gravitasi universal, kemudian kalkulus, hukum Newton, optika, kemudian deret binomial, partisipia, metode Newton. Kemudian dinamika juga sangat berhubungan dengan gaya. Apa sih gaya itu? Gaya merupakan besaran vektor yang menyatakan interaksi antara dua buah objek, di mana terdapat gaya dorong juga gaya tarik yang ditimbulkan dari dua benda tersebut. Di sini saya akan membahas mengenai hukum Newton. Hukum Newton terbagi menjadi 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita belajar bareng-bareng ya. Nah, di sini yang pertama ada hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka yang pertama, benda yang semula diam akan tetap diam. Dan yang kedua, benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak secara konstan. Nah, dapat ditulis bersamaan sigma F sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Nah, hukum 1 Newton ini membahas mengenai kelembaman. Apa sih kelembaman? Kelembaman terjadi. Hukum 1 Newton sendiri membahas tentang kelembaman, di mana kelembaman merupakan kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan awalnya dan malas untuk bergerak. Nah, apa sih contoh dari hukum 1 Newton? Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Yang pertama yaitu ketika kita sedang menaiki mobil, terus kemudian kita lagi jalan, terus tiba-tiba mobil itu direm. Otomatis kita sebagai penumpang, badan kita akan cenderung terdorong ke depan. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita lagi naik mobil, jalan, tiba-tiba digas secara mendadak, pasti otomatis tubuh kita akan terdorong ke belakang. Nah, kenapa sih tubuh kita terdorong ke depan ataupun terdorong ke belakang? Nah, tubuh kita menjaga agar tetap dalam keadaan awal, sehingga tubuh kita cenderung untuk mempertahankan posisinya, begitu. Di sini juga sudah ada contoh soal yang sudah ada jawabannya. Soalnya tuh gini,
Sebuah ikan dengan massa 0,7 kg tergantung pada ujung tali. Jika percepatan gravitasi atau G adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah besar tegangan tali? Nah, dari soal yang dapat kita ketahui adalah massa yaitu atau M yaitu 0,7 gram. Kemudian gravitasinya atau G yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Terus apa yang ditanya? Ditanya adalah T. Nah, pada soal ini mengacu pada hukum 1 Newton. Dan hasil yang dapat kita peroleh yaitu sigma F sama dengan 0. T dikurang W sama dengan 0. T sama dengan W. Nah, T sama dengan W tadi itu adalah M dikali G. Jadi, T sama dengan, kita masukkanlah nilai M. Nilai M berapa? Yaitu 0,7 kg dikali dengan nilai G. Nilai G-nya tadi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, hasil yang diperoleh adalah 7 Newton. Nah, jawabannya di sini adalah B ya. Nah, yang kedua ada hukum 2 Newton. Apa sih bunyi hukum kedua Newton? Nah, bunyi hukum kedua Newton itu jika resultan gaya pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka besarannya akan sama dengan perkalian antara massa objek dan juga percepatannya. Dapat ditulis persamaannya yaitu sigma F sama dengan M dikali dengan A, di mana F di sini merupakan total gaya, yang satuannya Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat, dan M merupakan massa benda, satuannya kilogram. A merupakan percepatan benda, yang satuannya meter per sekon. Terus, apa contoh dari hukum Newton 2? Hukum 2 Newton contohnya yaitu pada saat mobil yang bergerak dengan kecepatan 25 km per jam, kemudian mobil tersebut digas. Nah, otomatis akan terjadi percepatan yang pada kelajuan mobil, maka mobil tersebut akan melaju lebih cepat. Hal ini terjadi karena adanya gaya dorong yang lebih besar yang dihasilkan oleh mesin saat mesin tersebut digas. Kemudian ada hukum 3 Newton. Apa sih bunyi hukum 3 Newton? Itu jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka pada saat yang sama benda kedua juga memberi gaya pada benda pertama dengan besar yang sama namun berlawanan arah. Jadi persamaannya F aksi sama dengan minus F reaksi. Contohnya ketika kita mendorong tembok juga memberikan reaksi ke tubuh kita. Yaitu pasti saat kita mendorong tembok, tangan kita akan merasa sakit atau merasa capek. Karena apa? Karena tembok memberikan reaksi pada otot-otot kita sehingga tangan kita menjadi sakit, begitu. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis gaya. Apa aja sih jenis-jenis gaya? Gaya sendiri ada gaya gravitasi, gaya Archimedes, gaya tegangan tali, kemudian gaya gesek, terus gaya normal, dan juga gaya pegas. Nah, di sini kita tidak akan membahas semuanya, tapi ada beberapa yang akan kita bahas. Di sini ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dilakukan oleh bumi terhadap sebuah objek sebanding dengan perkalian massa bumi dan objek tersebut. Persamaannya dapat ditulis yaitu F sama dengan G dikali M besar kali M kecil per R kuadrat, di mana
G merupakan konstanta gravitasi yang nilainya sudah ditetapkan, yaitu 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 meter pangkat 3 kilogram pangkat minus 1 S pangkat min 2. Dan M besar merupakan massa bumi, yaitu nilainya 5,9742 dikali 10 pangkat 24 kilogram. Nah, M kecil merupakan massa benda. Terus ada R. R merupakan jarak objek terhadap bumi. Nah, di sini nilainya adalah T bumi 6,371 km. Selanjutnya adalah berat atau W. Gaya gravitasi sendiri juga dipengaruhi oleh berat. Berat adalah besar dari gaya gravitasi yang bekerja pada massa atau M dekat dengan permukaan bumi. Persamaannya dapat ditulis W sama dengan M atau massa dikali dengan G, itu gravitasi. Kemudian ada gaya normal atau Fn. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dan dengan bidang sentuh. Lambang gaya normal adalah N dan satuan sistem internasionalnya adalah kilogram meter per sekon kuadrat atau newton. Jadi persamaannya dapat ditulis N sama dengan W atau Fn sama dengan M dikali G. Selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja jika ada dua permukaan yang bersentuhan secara langsung dan arahnya berkebalikan dengan kecenderungan arah gerak. Gaya gesek dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesek kinetis dan gaya gesek statis. Nah, ada gaya gesek statis. Gaya gesek statis terjadi saat benda tetap diam walaupun dikenai gaya dari luar. Misalnya ada benda, terus dikenai gaya dari luar. Benda ini akan tetap diam. Nah, di sini persamaannya yaitu Fs sama dengan mu s dikali N, di mana Fs adalah gaya gesek statis dan mu s adalah koefisien gesek statis dikali dengan N adalah gaya normal. Kemudian ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis terjadi saat benda sedang bergerak. Dengan persamaan Fk sama dengan mu k dikali N. Dengan Fk adalah gaya gesek kinetis, sama dengan mu k adalah koefisien gesek kinetis dikali dengan gaya normal. Nah, di sini ada contoh soal. Itu berbunyi ada dua objek A dan B saling berhimpit dengan massa masing-masing 40 kg dan 30 kg. Bila kedua objek tersebut didorong dengan gaya sebesar 150 Newton dengan gaya gesek 10 Newton, maka berapa percepatan dari kedua balok tersebut? Jawabannya, sigma F sama dengan M dikali A. F dikurang Fs sama dengan M dikali A. 150 Newton dikurang 10 Newton sama dengan 40 kg ditambah 30 kg dikali dengan A. 40 Newton sama dengan 70 kg dikali A. 40 Newton dibagi dengan 70 kg sama dengan A. Jadi, 40 dibagi 70 sama dengan 2. Jadi, A adalah 2 meter per sekon kuadrat. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun kata-kata dan kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih.